Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana wa kafana wa ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di Masjid Muhajirin. Tak lupa salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan mengkisahkan satu orang yang sangat saleh dalam Quran. Bahkan orang ini dicantumkan sebagai nama dari nama-nama Quran. Tentu ketika nama ini dicantumkan menjadi nama daripada nama-nama Al-Quran, menunjukkan orang ini bukan orang biasa, tapi orang yang sangat mulia di hadapan Allah, karena dijadikan nama di dalam Al-Quran. Orang tersebut disebut dengan Luqman Al-Hakim. Jadi kita akan mengkisahkan tentang kisah Luqman Al-Hakim yang ucapannya banyak hikmah. Makanya kemudian disebut Al-Hakim, karena setiap untaian-untaian katanya itu mirip dengan kata-kata Nabi, sehingga terjadi silang pendapat di antara para ulama, apakah Luqman Al-Hakim ini seorang Nabi ataukah hanya sekedar wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Ikrimah dan juga Al-Imam Asy-Sya'bi, mengatakan bahwa Luqman ini bukan wali, tapi dia seorang nabi. Tapi jumhur mayoritas para ulama mengatakan bahwa kana waliyan walam yakun nabiyan. Luqman hanyalah seorang wali dari wali-wali Allah, dan dia bukan seorang nabi. Apalagi Luqman ini dia bukan orang merdeka, dia seorang budak. Budak dari salah satu tuan yang ada di Mesir. Karena Luqman ini kan berasal dari Sudan, jadi dia tinggal di antara Sudan dan Mesir. Disebut Sudan karena berkulit hitam. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, perkataan Sa'id bin Musayyib rahimahullahu taala, seorang pemimpin para tabi'in, menantu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia ditanya tentang orang-orang mulia dari kalangan kulit hitam. Maka Sa'id pun menyebutkan ada 3 orang yang berkulit hitam yang sangat istimewa dalam sejarah. Beliau menyebutkan pertama Bilal ibn Rabah, kemudian Mahja Maula Umar. Ada seorang laki-laki namanya Mahja, dia adalah budak yang dimerdekakan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan yang ketiga Luqman Al-Hakim yang disebutkan namanya dalam Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan mulai dari siapa Luqman Al-Hakim. Dari mana asalnya? Bagaimana nasabnya?
Kemudian dia hidup di zaman siapa? Kemudian bagaimana kemudian Luqman ini diangkat derajatnya oleh Allah sehingga dimuliakan di kalangan manusia? Dan apa saja hikmah-hikmah yang keluar dari lisannya? Dan tentunya yang paling penting, apa saja wejangan dan nasihat Luqman yang diukir dalam Quran, tepatnya dalam surah Luqman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun asal kelahiran Luqman, dia terlahir dari negeri Nubah. Dan Nubah adalah daerah yang ada di Sudan, ma'ruf. Dan dia orang yang berkulit hitam, tapi kemudian ada yang mengatakan dia tinggal di Mesir, ada yang mengatakan tetap tinggal di Sudan. Makanya orang-orang Afrika yang berkulit hitam, mereka berbangga dengan Luqman Al-Hakim, karena dari jenis mereka terlahir manusia yang sangat mulia, bahkan dicantumkan namanya dalam Quran. Itulah asal kelahirannya. Tetapi menjadi khilaf para ulama tentang nasabnya. Ada yang mengatakan nasabnya adalah Luqman ibnu Ba'ura ibnu Nahur ibni Tarikh. Luqman putra Ba'ura, Ba'ura putra Nahur, dan Nahur putra Tarikh atau dikenal dengan Azar, ayah daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, dan pendapat yang ini adalah pendapat Muhammad ibn Ishaq. Kemudian Muhammad al-Imam As-Suhaili rahimahullahu ta'ala mengatakan dia adalah Luqman ibnu Unaqah ibni Sarun, dan dia berasal dari Nubah, dari penduduk Ailah. Kemudian al-Imam Az-Zamakhsyari juga mengatakan Luqman adalah ibnu Ba'ura ibni ukhti Ayyub, putra daripada, dia adalah Luqman putra Ba'ura, dan Ba'ura adalah putra dari saudari Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Asha alfa sanatin wa adraka Dawuda wa akhada anhu al-ilm. Dia hidup 100 tahun, dia hidup 1000 tahun. Jadi hidupnya panjang sampai 1000 tahun, dan dia mendapatkan Nabi Daud, artinya sezaman dengan Nabi Daud, bahkan berjumpa dengan Nabi Daud, dan dia mengambil ilmu dari Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Ini secara nasab. Adapun pekerjaan Luqman Al-Hakim sendiri selaku seorang budak, Al-Imam Al-Waqidi rahimahullahu ta'ala ada yang mengatakan dia adalah seorang qadhi, meskipun dia budak, tapi kemudian dimerdekakan, belakangan dijadikan qadhi di tengah-tengah Bani Israel. Ada juga yang mengatakan dia adalah seorang khayyatan, penjahit. Ada yang mengatakan najjaran, seorang tukang kayu. Bahkan dikatakan oleh Khalid ibn Rabi' dia adalah seorang tukang kayu, tetapi ada juga yang mengatakan dia ra'iyal ghanam, dia seorang penggembala kambing. Jadi di sini terjadi perselisihan ulama, tapi intinya dia seorang budak yang melayani majikannya. Dan dia hidup di zaman Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Bahkan Luqman Al-Hakim ada satu kisah yang menarik. Jadi satu hari dia dipanggil majikannya oleh tuannya. Kemudian majikannya mengatakan, "Izbah lana hadhihi syah." Wahai Luqman, sembelihkan untukku seekor kambing. Kemudian kata majikannya, tetapi dari kambing ini keluarkan satu bagian dari badan kambing ini, atyab mudghataini fiha. Cari yang paling baik menurutmu dari anggota badan kambing yang kau sembelih ini. 2 anggota badannya ambil. Tiba-tiba fa akhrajal lisana wal qalba.
Maka Luqman pun setelah menyembelih kambing, mengulitinya, kemudian memotongnya, dia mengambil 2 anggota badan kambing, 1 lisan dan 1 hati, kemudian diberikan kepada majikannya. Dari sini majikannya langsung paham bahwa ini bukan orang biasa, ini budak ini. Saking kagumnya majikannya kepada Luqman Al-Hakim, kenapa dia mengambil hati dan juga lisan kambing ini? Karena kata Luqman Al-Hakim, bila mana dalam anggota badan kita ini, lisan kita dan hati kita ini bersih, maka akan membersihkan semua anggota badan kita. Seolah-olah Luqman ingin menasihati seperti itu dengan cara mengambil lisan dan hati kambing. Dan ini hikmah yang luar biasa. Kemudian esok harinya majikannya menyuruh untuk mengambil kembali seekor kambing dan menyembelihnya, dan disuruh mengambil kembali dari anggota badan kambing itu yang paling buruk. Rupanya diambilkan anggota badan yang sama, diambilkan lisan dan diambilkan hati. Kata Luqman Al-Hakim, kalau seandainya 2 anggota ini tidak baik, lisannya tidak baik, hatinya kotor, maka akan membuat badan kita juga rusak, kata dia. Saking kagumnya, akhirnya majikan yang mengatakan, anta hurrun biwajhillah. Kalau begitu aku memerdekakan engkau, engkau merdeka karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemudian Luqman Al-Hakim ini dimerdekakan oleh majikannya, entah kenapa dia kemudian pulang ke rumahnya, semua manusia berkumpul di rumahnya, dari mana-mana datang. Sementara kemudian majikannya sudah tidak lagi dilirik orang. Majikannya kaget, kenapa ini seorang hamba yang aku merdekakan rupanya dicintai oleh masyarakat, sementara tidak ada orang yang datang ke dia, padahal dia orang kaya. Akhirnya kemudian majikannya setelah memerdekakan Luqman melihat kondisi seperti ini, akhirnya dia mendatangi rumahnya, kemudian bertanya, kenapa manusia mendatangi engkau? Dan begitu banyak manusia datang dan bertanya kepada dirimu, dan tidak ada satupun yang datang kepadamu. Maka Luqmanul Hakim menasihati majikan, sehari-hari melakukan hal yang tidak bermanfaat, sehingga manusia tidak ada yang datang mengambil manfaat kepadamu, sementara aku berusaha meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk mengambil yang bermanfaat. Makanya manusia datang kepadaku untuk mengambil manfaatnya. Ini kan hikmah. Persis seperti sabda Nabi SAW, di mana Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Kata Rasul, bersungguh-sungguhlah mengambil sesuatu yang bermanfaat. Bahkan Nabi SAW mengatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan seseorang, kata Nabi, dalam Islam itu ketika orang bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dalam hidupnya. Luqman Al-Hakim rahimahullahu ta'ala. Kemudian Luqman pun melakukan safar. Dalam safarnya dia akhirnya menjumpai Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Dia ingin belajar kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Kemudian ketika itu Nabi Allah Daud memang mencari seseorang yang bisa bekerja kepadanya, karena Daud itu kan membuka usaha pandai besi, dan dia punya mukjizat mampu untuk membuat alat-alat dari besi tanpa harus membakar dengan api. Jadi ketika melihat Luqmanul Hakim, maka dia mengajak untuk bekerja. Kemudian dia mulai mengambil besi, kemudian berusaha untuk membuat semacam senjata atau mungkin semacam baju besi untuk perang. Di tengah-tengah Nabi Daud ini sedang mengerjakan sesuatu, Nabi Daud bertanya kepada Luqman, kenapa kau tidak bertanya tentang pekerjaanku? Luqman terdiam dan tidak bicara. Kemudian dia bertanya lagi, kenapa kau tidak bertanya? Kau kan akan bekerja.
Bertanyalah mungkin sesuatu yang kau tidak paham. Tapi Luqman juga diam. Sampai kemudian Luqman pun menjawab dan mengatakan, ya Nabi Allah Daud, kenapa aku tidak menjawab soalan? Kata Luqman, aku akan bicara setelah engkau bekerja. Macam mana di tengah-tengah pekerjaan aku bertanya sesuatu? Aku lihat dulu sampai di mana pekerjaanmu. Setelah selesai, kalau aku paham, aku tidak pernah bertanya dan tidak akan bertanya. Aku sudah paham. Kecuali setelah engkau mengerjakan kira-kira apa yang engkau akan buat, kemudian selesai dan masih juga aku tidak pahami, baru aku akan bertanya. Jadi dari sini Luqman ini orangnya pendiam. Jadi dia tidak banyak bicara. Makanya dia mengatakan kepada Nabi Allah Daud, kalau aku paham ngapain aku tanya? Aku hanya bertanya sesuatu yang aku tidak paham saja. Dilihatnya orang ini, maksudnya Luqman ini memiliki kecerdasan hikmah yang luar biasa di mata Nabi Allah Daud. Makanya dia meminta kepada Nabi Allah Daud untuk mengajarkan hikmah-hikmah yang ia miliki kepada putranya Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Subhanallah, setelah Nabi Allah Sulaiman diajarkan banyak hikmah oleh Luqman al-Hakim, justru Nabi Sulaiman jauh lebih cerdas dibandingkan ayahnya Daud. Lihat bagaimana Luqman al-Hakim luar biasa gitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, wajar kalau seandainya ketika Luqman al-Hakim memiliki anak, maka dia banyak mengajarkan ucapan-ucapan hikmah dalam kata-katanya kepada anak-anaknya, bahkan sampai dicantumkan dalam Quran nasihat-nasihatnya. Tapi sayang kemudian anaknya pun tidak ada yang hidup. Kebanyakan mati semuanya, kemudian Luqman pun hidup sendirian sampai wafat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwa Luqman hidup sezaman dengan Nabi Allah Daud alaihi salam. Adapun bentuk fisik Luqman al-Hakim dijelaskan oleh Abdullah ibn Zubair, seorang sahabat, ketika dia bertanya kepada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu tentang seperti apa Luqman al-Hakim ini, wahai Jabir. Maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu an menjelaskan kepada Abdullah bin Zubair dan mengatakan, kana qasiran aftash minan nubah. Luqman ini orangnya pendek dan dia pesek dan dia berasal dari Nubah Ailah. Bahkan dikatakan Luqman ini aswad, orangnya berkulit hitam, musyaqqaqu rijlaini. Jadi kalau berjalan itu tidak normal layaknya orang, seperti busur panah gitu ya. Ininya apa namanya, kakinya. Dan juga azimus syafataini, kedua bibirnya tebal. Tebal sekali bibirnya itu Luqman al-Hakim ini. Dan dia orang fakir dan dia orang miskin dan tidak memiliki nasab yang baik. Lihat bagaimana kalau kita lihat fisik Luqman ini, tidak ada ganteng-gantengnya kan menurut kita. Orangnya hitam, orangnya pendek, orangnya apa namanya pesek gitu ya. Kemudian jalannya pun tidak tegap dan dia tidak punya nasab. Dia pun seorang budak, dia orang fakir, orang miskin, tapi subhanallah, Allah tidak pernah memandang fisik seseorang. Nabi SAW mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah itu tidak pernah memandang, kata Rasul, bentuk rupa kalian, seberapa banyak harta kalian, tapi yang Allah pandang adalah hati dan amal kalian. Makanya dalam hadis Nabi SAW dari Anas ibn Malik yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, kata Nabi SAW, kam min ash'atha aghbar dhi timraini la yu'addabu lahu law aqsama ala Allah la abarrah, law aqsama ala Allah la abarrahu minhum. Kata Nabi SAW, berapa banyak orang yang rambutnya kusut, orang yang badannya berdebu,
dan hanya memiliki 2 pakaian yang sudah usang. Bahkan manusia tidak mempedulikan dia. Namun apabila dia bersumpah atas nama Allah, niscaya akan terkabul di antara mereka. Artinya doa-doanya mustajab. Dari sini kita tahu bahwa kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu bukan dari segi fisiknya, bukan dari segi hartanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian, siapa di antara kalian yang paling bertakwa? Dan siapa di antara kalian yang banyak amalannya, banyak ibadahnya? Sebagaimana hadis qudsi, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adhani la'uidanna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang hamba setelah melaksanakan kewajiban terus menambah dengan perkara-perkara sunnah, sampai akhirnya Allah pun sangat cinta dengan dia. Ketika aku cinta dengan dia, kata Allah, maka aku akan menjadi pendengarannya, menjadi penglihatannya, menjadi tangannya, menjadi kakinya. Dan apabila dia meminta sesuatu kepadaku, pasti ku beri. Dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku, pasti ku lindungi. Ulama mengatakan inilah ciri-ciri wali-wali Allah. Jadi Luqmanul Hakim, walaupun dia bukan seorang nabi menurut jumhur ulama, tapi dia adalah wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah perkataan ulama mengatakan, atau sebuah athar mengatakan, inna Luqman kana 'abdan katsirat tafakkuri husnadh dhanni katsiras sumti ahabballaha fa ahabballahu famanna alaihi bil hikmah. Sesungguhnya Luqman ini seorang hamba yang banyak bersyukur dan dia suka berbaik sangka kepada Allah, dan dia banyak diam, dan dia sangat mencintai Allah sehingga Allah mencintainya. Maka Allah anugerahkan kepadanya dengan hikmah, ucapan-ucapan yang keluarnya penuh dengan kebijaksanaan. Bahkan disebutkan dalam kisah Israiliyat, ya, kisah Israiliyat sebagai pelezat kisah saja. Satu hari malaikat mendatangi Luqman sebelum Nabi Allah Daud alaihi salam. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Luqman, halaka an yaj'alaka Allahu khalifatan tahkum bainan nas bil haq. Wahai Luqman, kata Jibril, maukah engkau Allah jadikan pemimpin di permukaan bumi sehingga engkau bisa berhukum di tengah-tengah manusia dengan kebenaran? Maka Luqman mengatakan, in ajbarani rabbi qabiltu. Kalau memang Allah paksa untuk itu, pasti ku terima. Kenapa? Fa inni a'lam annahu in fa'altu dzalik a'anani wa 'allamani wa assamani. Kalau aku kemudian betul-betul menjadi hakim di tengah-tengah manusia dan itu Allah yang paksa aku, pasti Allah tidak mungkin membiarkan aku, pasti Dia akan menolongku, pasti Dia akan mengajarkan kepadaku, pasti Dia akan melindungiku. Wa in khayyarani, tapi kalau hanya sekedar Allah memilih, tidak memaksa. Kalau mau silahkan, kalau enggak ya enggak apa-apa, itu namanya memilih. In khayyarani, kalau hanya sekedar memilih saja, maka aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku tidak meminta adanya bencana untukku, wala as'alul bala, aku tidak mau ada bencana untukku. Maka malaikat mengatakan, Jibril mengatakan, ya Luqman, lima, kenapa? Maka Luqman mengatakan, innal hakim bi asyaddil manazil wa aqdariha. Wahai Jibril, hakim ini, seorang hakim, seorang pemutus, itu di tempat kedudukan yang membahayakan orang. Bahkan boleh jadi itu tempat yang paling kotor. Kenapa demikian?
yaghshahu dzulmu min kulli makan, karena kedudukan itu akan banyak kezaliman di sekitarnya. Lihat berita yang sekarang saja kan, banyak jaksa-jaksa katanya di berita kan itu. Yang terkena apa? Judi online. Kemudian dikomentari apa itu? Itu lagi iseng jaksanya katanya. Banyak yang iseng jaksanya. Ya Allah, sampai ngomong iseng pula coba. Masa judol itu iseng-isengan? Ini ceritanya gimana? Secara undang-undang melarang kan gitu. Secara syariat sudah jelas haram. Keharaman itu bukan iseng-isengan. Yang mengatakan ini pula kepalanya kan begitu. Lah hal-hal yang seperti ini ikhwatu fiddin, makanya wajar kalau di lingkaran pengadilan itu banyak kezaliman terjadi di situ. Hakim oknum hakim yang disogok, yang dibayar, atau jaksa atau yang lainnya kan itu. Akhirnya yang harusnya memutuskan yang benar, akhirnya memutuskan kebatilan kan. Wajar kalau Nabi SAW mengatakan hakim itu 3 macam, yang 2 di neraka, yang 1 di sorga. Bayangkan 2/3 hakim di neraka, 1/3-nya di sorga. Artinya lebih banyak di neraka daripada di sorga kan. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, adapun hakim yang pertama, dia tahu kebenaran tapi dia langgar dengan kebatilan. Nah, ini hakim neraka ini. Mungkin karena sogokan, mungkin karena ya tersangkanya ini ya antek-antek dia dan begitu seterusnya, maka jelas mungkin ini hakim tidak akan pernah masuk surga. Yang kedua, hakim jahil, karena kejahilannya dia tidak paham dengan hukum, akhirnya berhukum dengan kejahilan, masuk pula neraka dia. Kemudian yang ketiga, hakim yang punya ilmu dan dia amalkan ilmunya, dia tahu kebenaran dan dia terapkan kebenarannya. Ini baru hakim masuk surga yang kayak gini nih. Makanya wajar Luqman al-Hakim mengatakan di hadapan Jibril, yaghshahu dzulmu min kulli makan. Di seputar hakim itu pasti banyak kezaliman dari mana-mana. Dan itu memang tempat empuk kan. Dia bisa membebaskan, dia bisa menghukum, dia bisa meringankan, dia bisa memberatkan. Itulah hakim. Makanya posisi seperti ini ditolak oleh Luqman. Kalau Allah hanya memilih saja, tidak memaksa, lebih baik aku menghindar gitu. Karena posisi hakim itu akan diliputi dengan kezaliman dari semua tempat. Fayukhdal au yu'an, bisa saja dia direndahkan atau mungkin ditolong. Fa in asaba, kalau seandainya memang dia benar memfatwakan sesuatu, dia selamat. Wa in akhta tariqal jannah, kalau seandainya dia keliru, maka keliru pula dia menuju jalan ke surga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun kenapa kemudian Luqman al-Hakim ini diangkat derajatnya sedemikian rupa sehingga namanya dicantumkan dalam Quran. Ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir, seorang ahli tafsir. Dia mengatakan setelah menyebutkan beberapa perawi, dia mengatakan kana Luqman alaihi salam abdan aswada ghalidhas safataini. Sesungguhnya Luqman adalah seorang hamba, seorang budak yang berkulit hitam dan tebal kedua bibirnya. Satu hari fa'atahu rajulun wa huwa fi majlisi unasin yuhaddithuhum. Tiba-tiba ada seorang laki-laki. Kemudian dia datang ke sebuah majelis yang di situ banyak manusia menceritakan tentang Luqman al-Hakim. Rupanya orang ini dulunya adalah teman dia waktu menjadi penggembala kambing. Tapi setelah berpisah dengan Luqman, dia kaget. Kenapa Luqman ini menjadi orang hebat, dibicarakan manusia, dipuji manusia. Sehingga dia mengatakan, alastalladzi kunta tar'a ma'il ghanama. Bukankah dulu engkau mengembala kambing bersamaku? Ya. Bagaimana engkau bisa mendapatkan kedudukan seperti ini? Maka dia mengatakan, kenapa aku seperti ini? Dia menyebutkan 3 kunci di sini. Karena aku selalu sidqul hadis. Kalau bicara, aku berusaha jujur. Aku tidak pernah berdusta. Yang kedua, wasumtu amma la ya'nini. Aku akan diam, baik lisan anggota badan, dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat dalam hidupku. Kemudian dan yang ketiga, wa adaul amanah. Aku berusaha untuk menyampaikan amanah. Aku tidak akan berkhianat dari amanah.
Lah sebab 3 perkara inilah Allah angkat aku sebagaimana yang engkau lihat, katanya. Karena aku selalu jujur dalam bicara, aku tidak pernah mengucapkan atau berbuat sesuatu yang tidak ada manfaat, dan aku selalu amanah. Inilah yang menjadikan Allah angkat derajatku. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan, ada tambahan, dia mengatakan qala qadarullah. Pertama, ini semua takdir dari Allah. Allah mentakdirkan, bukan aku yang berkehendak. Sebab kalau Allah sudah berkehendak, aku tidak berkehendak, manusia juga tidak berkehendak, pasti terjadi. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, aku dan seluruh manusia berkehendak, pasti tidak akan terjadi. Jadi semua karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa adaul amanati wasidqul hadithi wa tarki ma la ya'nini. Dan aku senantiasa berusaha untuk amanah, untuk jujur dalam bicara, dan meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat dalam kehidupan. Coba saja kita praktikkan 3 perkara dalam hidup kita ini, maka Allah akan mengangkat derajat kita seperti Allah mengangkat derajat Luqman Al-Hakim. Karena memang 3-tiganya ini berat dalam kehidupan, kan? Kita ini diberikan amanah. Jangan lagi cerita amanah harta, amanah kedudukan, amanah kepemimpinan, amanah dengar saja. Kadang-kadang kita tidak bisa untuk menjaganya, kan? Ada kawan kita ngomong, saya mau curhat sama antum, ya, tapi jangan cerita sama orang, ya. Iya, katanya. Habis cerita, diceritakan pula sama orang. Bahasanya ya bagus. Mau saya ceritakan, tadi ada kawan cerita, kamu jangan cerita ya sama yang lainnya, ya. Ngomong gitu juga, kan? Nanti kawannya gitu juga, akhirnya satu kampung tahu. Kalau amanah dengar saja kita tidak bisa menjaganya, atau amanah melihat sesuatu yang sifatnya aib. Kita melihat saudara kita mungkin di atas kemaksiatan, malam-malam jalan ke Nagoya, nampak saudara kawan kita ini gandeng dengan perempuan. Itu kan amanah, amanah melihat namanya. Besoknya cerita, baru tahu saya, si anu semalam saya lihat di sana tuh, gandeng cewek pula di sana. Ini kan amanah melihat, kan gitu. Harusnya kan sudah diam saja, ngapain diceritakan kepada orang? Itu aib orang. Dan kita tidak tahu kepada orang itu kenapa dia menggandeng cewek, entah ceweknya saudaranya, entah kawannya, entah apanya, kita nggak tahu, kan begitu. Tapi kalau kita menceritakan apa yang kita lihat, mata kita ini diberikan amanah. Kalau yang seperti yang remeh-temeh ini saja kita tidak bisa menjaga amanah, macam mana amanah yang lebih berat daripada itu? Makanya menjaga amanah itu luar biasa. Ataupun sidqul hadis, mengucapkan kalimat jujur itu memang tidak bisa, karena kita terbiasa dusta masalahnya. Bahkan ada orang yang berdusta itu supaya manusia tertawa. Bahkan seandainya dusta ini untuk kebaikan sendiri, Syekh bin Bas mengatakan tidak boleh. Umpamanya Syekh bin Bas ditanya begini, Syekh, bagaimana pendapat anda tentang orang tua yang bercerita kepada anaknya sebelum tidur, menceritakan dongeng? Ya kalau kayak kita ini kan ada dongeng masyarakat, cerita tentang si kera dan si kancil, kan begitu, cerita sama anaknya. Kan di situ ada pelajaran di situ, kan. Dalam kisah, walaupun kisah-kisah binatang, tapi ada pelajarannya. Tapi kan nggak ada ceritanya. Nggak ada namanya kera itu akrab dengan kancil. Dan kalaupun seandainya kura-kura dengan kancil dikurung, dia nggak akan ngobrol itu, nggak akan ketemu, kan. Tapi hanya cerita saja, kan. Maka Syekh bin Bas mengatakan sebaiknya jangan. Kan banyak kisah-kisah yang lebih baik dibandingkan itu. Kisah Nabi, kisah sahabat, kisah ulama. Kenapa pula kisah-kisah yang seperti itu yang nggak ada manfaatnya? Ya, walaupun ada kebaikan, tapi ada unsur kebohongan di situ. Karena tidak pernah terjadi dalam kehidupan. Bagus kita jelas-jelas cerita para nabi, cerita para sahabat, cerita para ulama, kan itu sudah jelas-jelas karena mereka teladan. Lah yang seperti itu walaupun ada kebaikannya saja, fatwa ulama itu mengatakan sebaiknya jangan, kan itu. Macam mana berbohong yang terang-terangan dia berdusta, atau meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Karena kita ini cenderung untuk mengambil yang tidak ada manfaat dan meninggalkan yang ada manfaat. Contoh kalau sudah ada bola umpamanya, kan, Indonesia lawan Jepang atau Indonesia lawan apa gitu, kan, satu malam kita bisa nongkrong, bisa kita itu nongkrong, mata kita tidak pernah ngantuk. Ngantuk kasih kopi 2 ember, nanti subuhnya kelayang. Iya kalau dia sholat subuh, kalau enggak, ini kan meninggalkan sesuatu yang
mengambil sesuatu yang tidak ada manfaat, akhirnya meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat. Itu kaidah itu. Kalau kita menyibukkan sesuatu yang tidak ada manfaat, pasti meninggalkan yang bermanfaat dalam kehidupannya. Tapi kalau orang meninggalkan sesuatu tidak ada manfaat, secara otomatis pasti dia mengambil yang manfaat dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah Luqmanul Hakim memang tidak diceritakan bagaimana kematiannya, tetapi para ulama berselisih pendapat tentang di mana Luqman Al-Hakim ini dikubur. Disebutkan dalam kitab Mu'jam Al-Buldan, ada yang mengatakan bahwa Luqman Al-Hakim itu dikubur di sekitar Buhairah Tabariyah. Buhairah Tabariyah itu artinya semacam danau Tabariyah yang ada di Palestina sana, yang diceritakan oleh Dajjal kepada seorang sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari ketika berjumpa di sebuah hutan. Lah Dajjal kan bertanya kepada Tamim bin Aus ini, bagaimana kondisi telaga Tabariyah katanya. Tiberias maksudnya, bahasa Arabnya Tabariyah, bahasa kitanya Tiberias. Kata Tamim bin Aus Ad-Dari, masih banyak airnya, kata Dajjal sebentar lagi akan kering gitu. Dengan keluarnya dia akan kering. Artinya bahwa di sekitar danau inilah Luqman dikuburkan. Satu riwayat. Tapi ada yang mengatakan bahwa dia tidak dikubur di situ, tapi dikubur di tempat Isa lahir. Di mana tempat Isa lahir? Bethlehem. Bahasa Arabnya Baitul Lahmin. Disitulah kemudian Luqman dikuburkan. Ada yang mengatakan dia dikuburkan di Yaman, di negeri Yaman. Ada juga dia dikuburkan di sebelah timur Baghdad, wallahu alam. Tapi yang jelas bahwa kita tidak perlu mengetahui di mana letak kuburannya. Tapi yang jelas bahwa kita mengambil hikmah dari ucapan-ucapan Luqmanul Hakim. Soal di mana dia lahir, kemudian nasabnya, kemudian juga tempat kematiannya atau kuburannya, itu tidak menambah iman dan takwa kita. Tetapi yang menambah iman dan takwa kita, makanya Quran itu tidak menjelaskan secara detail kan? Quran itu hanya menjelaskan hikmah-hikmah Luqman saja. Ya, karena Quran itu bukan kitab sejarah. Quran itu kitab hidayah. Makanya dia hanya mencuplik hal-hal yang penting dari ucapan Luqmanul Hakim. Inilah yang kita akan bahas secara singkat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di antara hikmah Luqmanul Hakim kepada anaknya, disebutkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya. Beliau menukilkan perkataan Luqman kepada anaknya. Salah satunya adalah, ya bunayya, ittakhid ta'atallahi tijaratan ta'tikal arbah min ghairi bida'atin. Kata Luqman kepada anaknya, wahai putraku, ambillah ketaatanmu kepada Allah sebagai bentuk jual belimu kepada Allah, sebagai bentuk perniagaanmu kepada Allah, maka akan mendapatkan banyak keuntungan walaupun bukan dalam bentuk barang. Dan itu sesuai dengan Al-Quran, ya, bahwa orang-orang yang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah rugi selamanya. Makanya ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, kemudian disusul oleh seorang sahabat, di mana sahabat ini terkenal kaya di Mekah. Terkenal kaya di Mekah dan dia seorang pemanah yang hebat. Ketika hendak hijrah, kemudian ditahan semua hartanya, bahkan diambil. Kemudian dia mengatakan, baik, akan aku serahkan semua hartaku, tapi biarkan aku hijrah. Akhirnya orang-orang musyrik membiarkan dia hijrah. Sampai di Madinah berjumpa dengan Rasul. Apa kata Rasul? Arabiha bai'u Abi Yahya. Sahabat ini dipanggil Abu Yahya. Telah beruntung perniagaan wahai Abu Yahya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah kalau berniaga dengan Allah pasti akan untung. Kemudian juga di antara perkataan beliau, ya bunayya, jalisil ulama wa zahimhum bi barakatika fa inna Allah ta'ala yuhyil quluba bi nuril hikmati kama yuhyil arda bil qatari. Wahai anakku, kata Luqman, duduklah bersama majlis-majlis ulama. Duduk di majlis-majlis ulama.
dan berdesak-desakanlah kau di situ. Artinya disuruh mengaji kepada orang-orang alim, karena engkau akan mendapatkan barokah dengan itu. Karena sesungguhnya Allah akan menghidupi hati-hati manusia itu dengan cahaya hikmah, sebagaimana Allah menghidupi bumi dengan tetesan-tetesan hujan. Jadi kalau kita ingin berkah, itu maksudnya kata Luqman, maka berkawanlah dengan orang-orang saleh. Berkawanlah dengan para ulama, dengan orang-orang saleh, maka hidup kita akan berkah. Karena berkawan dengan orang-orang saleh, orang-orang baik, walaupun seandainya kita tidak bertanya kepada mereka soal ilmu, pasti mereka akan menasihati kita. Walaupun tidak menasihati kita, minimalnya kita dijauhkan dari maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita terciprati dengan harum mereka. Kemudian juga dikatakan oleh Luqman kepada anaknya, ya bunayya ittaqillah wa la taran nasa annaka tahshallah liyukrimuka bidzalika wa qalbuka fajir. Wahai anakku, bertakwalah kau kepada Allah, takutlah kau kepada Allah. Jangan sampai engkau melihat manusia seolah-olah engkau takut kepada Allah agar manusia memuliakan kamu, sementara hatimu itu sangat jahat sekali. Maknanya jangan sampai riya dalam beribadah. Jangan sampai kemudian ibadah kita itu hanya sekedar ujub. Makanya ada istilah para ulama, seseorang yang berdosa namun dia menangis, orang ahli maksiat namun dia menangis karena takut dengan maksiatnya, takut diadab oleh Allah Azza wa Jalla, itu lebih baik dibandingkan ahli ibadah tapi ujub dengan ibadahnya. Kalau ada ahli maksiat, dia nyesal dengan kemaksiatannya, dia pun bisa meneteskan air mata, itu lebih baik dibandingkan ahli ibadah yang tidak pernah maksiat tapi dia ujub dengan ibadahnya. Makanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu pernah ditanya soal makna takwa. Ibnu Umar, apa sih makna takwa itu? Maka Ibnu Umar mengatakan makna takwa adalah alla tadhunanna annaka khairun min ahadin. Makna takwa adalah engkau jangan sampai berprasangka bahwa engkau jauh lebih baik dibandingkan orang lain. Jadi orang yang bertakwa itu tidak pernah meremehkan orang, dan dia tidak menganggap dirinya jauh lebih baik dibandingkan orang. Makanya di zaman Nabi ada sebuah hadis yang sahih. Jadi ada sahabat berkumpul banyak sekali membicarakan satu orang. Sahabat ini bicarakan tentang satu orang yang ibadahnya itu luar biasa. Kalah ibadah mereka dengan satu orang ini sehingga dipuji oleh para sahabat. Tiba-tiba Rasul lewat di situ, kemudian ikut duduk di majelis mereka. Kemudian sahabat menceritakan tentang orang ini. Tanpa sadar orang yang diceritakan itu masuk ke dalam masjid dengan rambut yang sangat basah, seolah-olah hampir wudhu, bahkan tetesan wudhunya masih menetes, dan dahinya sangat hitam sekali karena ahli sujud. Kemudian sahabat mengatakan, Rasul, yang kami ceritakan anak muda itu maksudnya orang itu tuh yang menuju ke kita itu. Maka Nabi SAW melihat orang itu, tiba-tiba mengatakan, la, tidak. Inni ara, aku melihat fi wajhihi safqatu syaitan. Aku melihat di wajahnya ada sentuhan setan. Rasul mengatakan begitu. Semua sahabat memuji dia bahwa dia itu orang yang paling ahli ibadah, tidak ada yang bisa menandingi ibadahnya, tapi Rasul mengatakan tidak. Kau tidak lihat ya wajahnya itu ada sentuhan setan, katanya. Sahabat heran dengan perkataan Nabi. Ketika kemudian betul-betul anak muda ini duduk di tengah-tengah para sahabat, maka Rasul bertanya dan mengatakan, wahai anak muda, aku ingin bertanya, jujur karena Allah, jawab dengan jujur, jangan berdusta. Karena yang bertanya Nabi, tak mungkinlah dia berdusta, karena pasti akan diberitahu wahyu kan. Makanya Rasul mengatakan, jawablah dengan jujur pertanyaanku karena Allah. Apakah sewaktu engkau datang ke kabilahmu, kepada kaummu, engkau merasa dalam hatimu engkau lebih baik di antara mereka? Apakah ketika engkau datang menuju kabilahmu, menuju kaummu, engkau merasa engkau lebih baik dibandingkan mereka? Tiba-tiba orang ini mengatakan, na'am wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah, aku lihat di wajahmu ada sentuhan. Ya, jadi Luqman Hakim mengajarkan kepada kita jangan sampai kita ini mudah untuk memandang negatif orang. Terkadang ada orang yang zahirnya maksiat di depan kita ya. Pokoknya ada orang yang mungkin suka mabok, berjudi atau apa gitu. Pokoknya di hadapan kita ada orang yang ahli maksiat lah.
Kita tidak boleh merendahkan dia bahwa kita lebih baik dibandingkan dia, karena kita tidak tahu, boleh jadi di balik kemaksiatan dia, mungkin dia pernah berdoa yang kita tidak pernah berdoa seperti dia. Mungkin dia pernah sedekah yang kita tidak pernah sedekah seperti dia ikhlasnya. Mungkin dia pernah punya amalan yang sangat tersembunyi yang kita tidak tahu. Atau boleh jadi mungkin dia setelah itu bertobat dan lebih baik tobatnya dibandingkan kita. Selama orang masih hidup, itu semua bisa terjadi. Makanya Ibrahim alaihi salatu wasallam dalam hadis yang panjang tentang syafaat itu, ya, pada hari kiamat orang-orang datang kepada Ibrahim setelah datang kepada Adam. Adam pun menolak, kemudian datang kepada Nuh pun menolak. Akhirnya orang-orang pun datang kepada Ibrahim. Mereka mengatakan, ya Ibrahim, bukankah engkau Khalilur Rahman, engkau kekasih Allah? Ishfa' lana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fi. Mintalah syafaat kepada Rabbmu, tidakkah kau iba melihat aku, katanya. Bukankah engkau Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Ibrahim? Lastu, aku tidak sebagaimana yang kalian katakan Khalilur Rahman, kekasih Allah. Boleh jadi aku kekasih, tapi setelah kekasih yang lainnya, mungkin banyak kekasih Allah, aku ini nomor berapa, katanya. Seolah-olah Ibrahim ingin mengatakan seperti itu. Lihat bagaimana Ibrahim merendahkan dirinya di hadapan manusia di padang mahsyar, supaya tidak terlihat menonjol gitu di antara orang-orang. Sekarang ini manusia luar biasa, baru RT saja, kenalkan saya RT, katanya. Biar tahu dia RT-nya, kenalkan saya RW, kan gitu. Kalau tujuannya ya supaya dia lapor atau mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya supaya manusia tahu saya tokoh di situ, ini kan kesombongan namanya, ikhwan. Ya, apalagi dengan mengatakan saya ini loh tokoh di sini. Nah, itu kan bahasa sombong kan? Iya, ditokohkan atau tidak kan nggak tahu juga. Ya, tokoh belum tentu ditokohkan. Tapi yang jelas bahwa bagaimana Luqman Al-Hakim mengajarkan kepada kita agar kita ini jangan terlihat takut kepada Allah di hadapan manusia supaya mereka menghormati kita, sementara hati orang itu sangat buruk sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi, ya. Kita fokus dengan nasihat Luqman dalam Quran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman, bagaimana Luqman ini menasihati putranya dan dicatat dalam Quran. Nasihat yang pertama, bagaimana Luqman mengajarkan kepada anaknya tentang tauhid dan bahaya syirik. Apa kata-kata Luqman? Ya bunayya, la tusyrik billahi, innasyirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan kau melakukan kesyirikan, karena syirik itu sebesar-besarnya dosa besar, dan itu sebesar-besarnya kezaliman. Subhanallah. Inilah yang harusnya dilakukan setiap orang tua kepada keluarganya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan tidak ada dosa yang memudahkan orang masuk neraka melebihi kesyirikan. Bagaimana pelaku syirik mudah masuk neraka? Karena sekali saja kita melakukan kesyirikan dan tidak bertobat, maka seumur hidup kita amalan baik kita tidak diterima. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Hei Muhammad, kalau engkau melakukan kesyirikan kepadaku, maka hancur lebur amalanmu. Kalau seorang nabi saja akan hancur lebur amalannya, jikalau dia melakukan kesyirikan, apatah lagi kita yang tidak banyak amalannya. Makanya kenapa rahasia dihancurkannya umat-umat terdahulu? Kenapa kaum Nuh sampai datang banjir kemudian melantakkan semua manusia, tidak ada yang hidup satupun kecuali di perahu Nuh? Kenapa kaum Ad dihancurkan sehingga tidak ada yang tersisa? Kenapa kaum Tsamud juga sama? Kenapa kaum para nabi yang lainnya dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla? Rahasia dosa yang mereka lakukan adalah karena mereka melakukan kesyirikan. Kaum Nuh menyembah patung, Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan begitu seterusnya. Dan dari situ kita tahu bahwa rahasia kenapa umat itu dihancurkan itu dosanya karena mereka melakukan kesyirikan. Itu yang pertama. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, hampir semua dakwah para nabi dan rasul, mereka mengatakan kepada kaumnya, u'budullaha, sembahlah Allah, tauhidkan Allah, wala tusyriku bihi syai'an, jangan sekutukan Allah dengan apapun.
walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan ani ibudullaha wajtanibut taghut. Dan tidaklah kami utus pada tiap-tiap umat seorang rasul, tugas mereka hanya menyampaikan kepada umatnya, sembahlah Allah dan jauhi sesembahan selain Allah alias taghut. Ini yang pertama. Yang kedua, Luqman Al-Hakim menasihati kepada anaknya agar bukan hanya mentaati Allah secara tauhid dan menjauhi syirik, juga disuruh untuk mentaati kedua orang tuanya. Birrul walidain, subhanallah, persis seperti sabda Nabi SAW. Ketika Nabi SAW ditanya tentang afdalul a'mal, amalan yang paling afdal itu apa wahai Rasul? Atau amalan apa yang bisa masukkan aku ke dalam surga wahai Rasul? Apa kata Rasul? Rasulullah yang mengatakan, tauhidkan Allah, kemudian birrul walidain. Dalam riwayat Rasul ditanya tentang akbar al-kabair, dosa yang paling besar apa itu wahai Rasul? Kata Rasul, kesyirikan kepada Allah dan durhaka kepada orang tua. Selalu disebut satu nafas. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Luqman ini, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka. Hendaklah dia syukur kepadaku, kata Allah, dan syukur juga kepada kedua orang tuamu. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ada 3 ayat dalam Quran di mana setiap ayat memerintahkan 2 perkara yang saling bertalian, yang tidak boleh pisah satu dengan yang lainnya. Pertama, aqimus salata wa atuz zakah. Laksanakan salat, tunaikan zakat. Kalau orang solat tidak zakat, ditolak solatnya. Kalau orang zakat tidak solat, juga sama, ditolak zakatnya. Yang kedua, atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Kalau orang hanya taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul, tidak diterima ketaatannya. Atau orang taat kepada Rasul dan dia meninggalkan ketaatan kepada Allah, juga tidak akan diterima. Dan yang ketiga ayat ini, anishkurli waliwalidaika. Bersyukur kepada Allah, mentauhidkan Allah dan birrul walidain. Kalau kita hanya baik dengan Allah tapi tidak baik dengan orang tua, maka kita tidak akan pernah mendapatkan ridhonya Allah. Atau sebaliknya, kita hanya baik dengan orang tua tapi tidak baik dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah syukur nikmat, maka juga kebaikannya akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya kenapa Rasul mengatakan ridallah fi ridal walidain wa sukhtuhu fi sukhtihima. Keridhaan Allah itu ditentukan ridhonya orang tua kepada kita, dan murkanya Allah juga ditentukan dengan murkanya orang tua kepada kita. Ini nasihat yang kedua. Kemudian nasihat yang ketiga juga, Luqmanul Hakim menasihati anaknya, ya, menanamkan akidah kepada putranya tentang kekuasaan Allah yang tidak terbatas, tentang kekuasaan Allah secara mutlak, dan juga mengingatkan tentang adanya hari pembalasan. Disebutkan dalam surah Luqman ayat 16-nya, ya bunayya innaha in takum mithqala habbati min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi sekalipun dan berada dalam batu atau tersimpan di langit atau tersimpan di bumi, niscaya Allah akan mendatanginya, akan membalasinya. Sesungguhnya Allah Maha halus lagi Maha mengetahui. Lihat bagaimana kekuasaan Allah sangat mutlak, karena Dia menguasai langit dan bumi. Dialah penguasa langit dan bumi. Tidak ada yang berkuasa kepada langit dan bumi melebihi Allah Subhanahu wa taala, karena Dia yang menciptakannya, Dia yang mengaturnya, Dia yang menguasainya. Maka siapapun yang melakukan perbuatan dosa, baik anda melakukannya di langit ataupun di bumi, baik perbuatan dosanya kecil ataupun besar, bahkan sekecil biji sawi sekalipun, Allah tahu dan Allah akan membalasnya. Artinya ada hari pembalasan di sana. Sehingga ketika kita yakin hari pembalasan dan kekuasaan Allah di dunia, maka kita terlahir menjadi orang-orang yang baik, orang-orang disiplin, orang-orang bertanggung jawab dan ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Luqman juga memerintahkan putranya untuk menegakkan salat, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan bersabar terhadap musibah. Dalam surah Luqman ayat 17-nya, ya bunayya
Aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Hai anakku, dirikanlah salat. Suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan mencegah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena 3 perkara ini penting dalam kehidupan. Pertama, bicara tentang solat, ini hubung kait kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah itu ada pada solat. Yang kedua, beramar ma'ruf dan nahi mungkar itu hubungan kita dengan manusia. Sehingga di sini ada 2 tali yang terhubung. Pertama, hablum minallah dengan solat. Yang kedua, hablum minanas dengan al-amru bil ma'ruf dan nahyu anil munkar. Dan kedua-duanya harus disertakan kesabaran. Orang kalau berhubungan dengan Allah tidak sabar, tidak akan jadi tali itu sampai kepada Allah. Orang kalau ketika mengingkari sebuah kemungkaran dan mengajak manusia kepada kebaikan dan kita tidak sabar, berhenti itu semuanya. Makanya 3 perkara ini menyempurnakan hidup kita. Karena dengan hubungan kita dengan Allah itu memperbaiki kita namanya. Dengan mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia dari kemungkaran, itu memperbaiki manusia. Kalau dalam hidupnya terus dirinya diperbaiki dan berusaha memperbaiki orang, sempurna hidupnya. Karena dia bukan salah tapi juga islah. Bukan hanya baik tapi memperbaiki. Nah, kalau orang seperti ini, maka sempurnalah hidupnya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah telah pernah mengatakan, kalau Allah tidak pernah menurunkan Al-Quran kecuali 1 surat saja, itu sudah cukup. Surat apa itu? Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Di sini ada 3 perintah. Pertama beriman, yang kedua beramal saleh, yang ketiga berdakwah, yang keempat sabar. Beriman yang melahirkan ilmu, kemudian ilmu yang melahirkan amal saleh, itu memperbaiki diri sendiri. Adapun berdakwah dan sabar ketika berdakwah itu memperbaiki orang. Itulah yang keluar dari kerugian yang Allah katakan wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa manusia itu berada dalam kerugian di dalamnya itu, tapi dia bisa keluar dengan iman dan amal, dakwah dan sabar. Karena dua-duanya, yang 2 memperbaiki diri dan yang 2 memperbaiki orang lain. Nah, sama juga dengan di sini. Salat memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar memperbaiki hubungan kita dengan manusia, dan kuncinya ada di sabar. Ini juga nasihat Luqman. Kemudian juga nasihat Luqman kepada anaknya. Mengajarkan kepada anaknya agar tidak sombong, tidak angkuh, dan tidak membanggakan diri. Dalam surah Luqman ayat 18-nya, Luqman mengatakan kepada anaknya, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Malik ibn Dinar seorang alim, pernah berjalan. Tiba-tiba setelah dia istirahat, datanglah wali Basrah, pemimpin Basrah, gubernur Basrah. Selain gubernur, dia pun panglima perang. Tiba-tiba dia berjalan dengan congkaknya, dengan membusungkan dada, berjalan menuju pasukan. Jadi Malik ibn Dinar, seorang alim, menasihati sang raja ini, sang wali, sang perdana menteri Basrah, sekaligus pemimpin perang ini, jenderal ini, dan mengatakan, jangan berjalan seperti itu. Itu berjalannya penduduk neraka. Jadi nasihati seperti itu. Janganlah kau berjalan seperti itu, membusungkan dada, angkuh, sombong. Berjalan engkau yang seperti itu berjalannya penduduk neraka. Marah di sang jenderal ini dan mengatakan, ala ta'rifuni, enak saja kau ngomong, kau enggak kenal aku, katanya. Kata Malik ibn Dinar, bal a'rifuka haqqal ma'rifah, bahkan aku lebih kenal daripada dirimu sendiri, katanya. Kaget sang jenderal ini, sehingga mengatakan, kaifa ta'rifuni, bagaimana kau bisa mengenal aku? Maka dia mengatakan, engkau ini dikeluarkan dari 2 lubang yang najis. Pertama dari lubang bapakmu yang dipancarkan kepada lubang ibumu, dan dua-duanya lubang najis. Dari situ keluar kencing.
Dan dalam perutmu sekarang penuh dengan najis. Dan kalau engkau mati kemudian tidak ada yang mengurusmu, maka bangkaimu juga akan menjadi najis, tidak ada orang yang mendekatimu, katanya. Lalu terdiam sang jenderal. Berani kali dia. Tapi dia baru sadar ucapan orang ini benar. Akhirnya dia menangis kemudian pergi. Ya. Jadi apa yang disombongkan coba? Kita semua keluar dari lubang yang najis, bahkan 2 lubang yang najis. Di perut kita penuh dengan najis. Dan kalau kita meninggal tidak ada yang mengurus, sekalipun presiden mati seminggu biarkan dia sampai membusuk, tidak ada orang berani mendekati dia. Orang mulia itu karena ruhnya masih ada. Makanya ketika malaikat sujud kepada Adam, itu bukan kepada fisiknya Adam, tapi kepada ruh yang dimasukkan ke dalam Adam. Mana dalilnya? Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah sempurnakan Adam, maka semata-mata aku tiupkan ruh ke dalam jasadnya, sujud kalian wahai malaikat. Maka semua malaikat sujud kepada Adam. Kata ulama tafsir mengatakan, sujudnya malaikat kepada Adam bukan kepada fisiknya, tapi kepada ruhnya, karena ruhnya Adam dinisbatkan kepada Allah, ruhi, ruhku. Dan apapun yang disandarkan kepada Allah itu mulia. Makanya para malaikat sujud. Artinya kita dimuliakan itu karena ada ruh dalam badan kita. Tapi kalau ruh dicabut, tidak ada kemuliaan. Semua pakai kain kafan, tidak ada lagi disebut titel-titelnya, semua sama almarhum. Dikubur di 1 meter kali 1,5 meter. Habis itu ditinggalkan manusia. Lalu apa kemuliaannya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mengajarkan luar biasa di Luqman. Kemudian juga Luqman Hakim mengatakan kepada putranya juga agar tawadhu. Jadi lawan daripada sombong supaya kita tawadhu, rendah diri, berlaku tenang dan tidak suka meninggikan suara. Dalam Luqman, surah Luqman 19-nya, waqsid fi masyika waghdud min sautika inna ankaral aswat la sautul hamir. Anakku, kata Luqman, sederhanalah kamu dalam berjalan, lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Kenapa Allah mengatakan seburuk-buruk suara keledai? Pada Allah yang menciptakan keledai, Allah yang membuat suara keledai bisa bicara, bisa mengeluarkan suara. Allah juga yang membuat dia bersuara, dan Allah menciptakan suaranya. Tapi Allah mengatakan seburuk-buruk suara keledai. Dia yang menciptakan keledai, dia yang menciptakan suara, dia pula yang mengatakan seburuk-buruk suara keledai. Artinya apa? Ada manusia itu yang suara mereka persis seperti keledai. Keluar dari lisannya celaan-celaan, bulian-bulian, hinaan-hinaan. Keluar dari lisannya menggibah, menghina, namimah. Ada orang-orang seperti itu. Lah yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan suara kita Allah. Tapi ada juga Allah menciptakan orang-orang itu yang kasar dalam ucapannya. Maka Luqman Al-Hakim mengingatkan, jangan sombong, rendah diri, tenang, tidak perlu tergesa-gesa, dan rendahkan suara. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka ayat ini ditutup bahwa Luqman Al-Hakim mengajarkan semua untuk kebaikan putranya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, nasihat-nasihat Luqman di dalam Al-Quranul Karim secara singkat. Lebih sempurnanya Anda bisa baca surah Luqman. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai di sini kajian kita. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.